Saya Yosia dari kelas 10 IPS. Nah, ini tentang pelajaran sejarah ya guys. Jadi ini tentang ceritanya, sejarahnya itu kerajaan atau Kesultanan Mataram Islam. Nah, jadi kita akan mengetahui bagaimana cerita dari Mataram Islam ini secara singkat. Tapi nggak usah panjang-panjang juga. Singkat tapi nggak panjang sih. Oke, tanpa basa-basi kita mulai guys. Oke. Jadi kerajaan Mataram Islam pada waktu itu Sultan Hadiwijaya berkuasa di Pajang. Nah, pertama-tama nih, Ki Ageng Pemanahan dilantik menjadi bupati di Mataram sebagai imbalan atas keberhasilannya membantu menupas Arya Menangsang. Sutawijaya putra Ki Ageng Pemanahan diambil anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya setelah Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1575. Nah, Sutawijaya ini diangkat menjadi bupati di Mataram. Nah, jadi kayak menggantikan gitu ya. Nah, kita lanjut. Sutawijaya ini ternyata tidak puas menjadi bupati saja. Nah, biasalah orang-orang gitu suka kayak kurang apa ya namanya? Kurang puas lah. Jadi ingin kayak lebih-lebih lagi gitu. Nah, dan dia ini ingin menjadi raja yang menguasai seluruh Jawa. Nah, itu dia mulai. Oleh karena itu, Sutawijaya mulai memperkuat sistem pertahanan Mataram. Nah, hal itu diketahui oleh Hadiwijaya sehingga dia mengirim pasukan untuk menyerang Mataram. Jadilah pertarungan yang sangat sengit antara Mataram dan tadi Pajang. Oke, Mataram dan Pajang berarti ya. Nah, perang ini sangat sengit. Nah, perang ini dimulai pada tahun 1582. Jadi kayak sekitar 7 tahun setelah orang tuanya meninggal lah. Tuh. Nah, prajurit Pajang menderita kekalahan. Nah, ini Pajang ini kalah. Keadaan Sultan Hadiwijaya sendiri saat itu sedang sakit. Jadi udah sakit, perang lagi. Nah, ya jelas-jelas kalah lah. Nah, oke, kita lanjut. Ada Sultan. Nah, beberapa saat kemudian Sultan Hadiwijaya mangkat. Nah, setelah itu terjadilah perebutan kekuasaan di antara para bangsawan Pajang. Nah, ini mulailah biasanya kalau gini udah rebut-rebutan. Karena biasalah orang serakah gitu, serakah. Jadi biasa manusia serakah. Ini kita juga sama gitu. Oke, kita lanjut. Oke guys, kita lanjut. Nah, Pangeran Pangiri atau menantu dari Hadiwijaya yang menjabat bupati Demak datang menyerbu Pajang untuk merebut tahta. Hal itu tentu sangat ditentang keras oleh para bangsawan Pajang yang bekerja sama dengan Sutawijaya bupati Mataram. Akhirnya Pangeran Pangiri beserta pengikutnya dapat dikalahkan dan diusir dari Pajang. Nah, mulai itulah diusir. Biasa. Jadi sekali lagi rebutan lagi gitu. Kita lanjut lagi. Setelah suasananya aman, Pangeran Benawa atau putra Hadiwijaya menyerahkan tahtanya kepada Sutawijaya. Kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Mataram pada tahun 1586. Sejak saat itulah berdiri kerajaan Mataram. Jadi kerajaan Mataram itu pemimpinnya pada waktu itu adalah itu tadi Sutawijaya. Nah, mulailah pada sejak tahun 1886 dipindahkan ke Mataram gitu. Nah, kita akan lihat guys kehidupan politiknya itu seperti apa. Nah, kita lanjut. Sutawijaya mengangkat dirinya sebagai Raja Mataram dengan gelar Panembahan Senopati. Jadi gelarnya Panembahan Senopati. Dia menjabat dari tahun 1586 sampai 1601. Jadi sekitar pemerintahannya ya cuman 15 tahunan lah. Dan ibu kota kerajaannya di Kota Gede.
Tindakan-tindakan penting yang dilakukan adalah meletakkan dasar-dasar kerajaan Mataram dan berhasil memperluas wilayah kerajaan ke timur, Surabaya, Madiun, dan Ponorogo, dan ke barat menundukkan Cirebon dan Galuh. Jadi daerah timur tuh daerah Madiun, Ponorogo, Surabaya tadi 3. Nah, kemudian ke barat itu menundukkan Cirebon dan Galuh 2. Nah, hampir ini seperti keinginannya gitu. Nah, pengganti penambahan Senopati adalah Mas Jolang. Nah, ia gugur di daerah Kerapiak dalam upaya memperluas wilayah sehingga disebut penambahan Sedak Kerapiak. Nah, jadi karena dia kalah itu tadi di daerah Kerapiak, nah karena biasa ekspansi, zaman dulu ekspansi biasa itu, dia dikasih sebut nama Panembahan Sedak Kerapiak. Raja terbesar kerajaan Mataram ialah Mas Rangsang dengan gelar Sultan Agung Hanyongkrokusumo. Ya, ini raja terbesar kerajaan Mataram. Dia tahun 1613 sampai 1645. Nah, Sultan ini bercita-cita, ada cita-citanya itu ada 2. Yang pertama nih ya, aku sebutin. Mempersatukan seluruh Jawa di bawah kekuasaan Mataram. 1. Jadi dia tuh pingin menguasai Jawa, biasalah ekspansi lagi. Dan 2, dia mau mengusir company, biasalah company ya, asik. Company atau VOC dari Batavia atau Jakarta sekarang ya. Masa pemerintahan Sultan Agung selama 32 tahun. Nah, dibedakan atas 2 periode, yaitu yang pertama masa penyatuan negara dan masa pembangunan. Pertama, masa penyatuan negara ada di 1613 sampai 1629, merupakan masa peperangan untuk mewujudkan cita-citanya menyatukan seluruh Jawa. Sultan Agung menundukkan Gresik, Surabaya, Kediri, Pasuruan, dan Tuban. Jadi ini daerah tadi ya, daerah timur-timur tadi tuh, daerah timur yang timur. Jadi ada Gresik, Surabaya, Kediri, Pasuruan, dan Tuban. Selanjutnya ada Lasem, Pamekasan, Sumenep. Nah, itu juga dia kalahkan juga, ada 3 tadi. Dengan demikian seluruh Jawa telah tunduk di bawah Mataram. Nah, tadi yang Lasem, Pamekasan, Sumenep mungkin kayaknya di bagian barat karena aku kurang tahu daerah-daerah ya. Maaf. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan sudah tuh semuanya tunduk tuh di bawah pemerintahan di Mataram. Nah, dan di luar Jawa kekuasaannya meluas sampai Palembang, Sukandana, Kalimantan, dan Goa. Nah, sampai Palembang, wah, ada pempeknya, asik. Sukandana ke Kalimantan ya. Jadi ya, sampai Kalimantan jauh banget ya. Mungkin kalau zaman sekarang jauh, tapi mungkin zaman dulu karena belum Kalimantan dan Jawa ini ada tenaga dari dalam itu misah jadi jauh, mungkin mereka masih dekat waktu zaman dulu mungkin, tapi ya sekarang udah jauh gitu. Nah, dan Goa tadi. Kita lanjut guys. Setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Cirebon berhasil dikuasai, Sultan Agung merencanakan untuk menyerang Batavia atau Jakarta tadi. Ya, dia mau menyerang Batavia karena tadi ya, karena mau melepaskan dari VOC itu ya. Mengusir ya, diusir. Ngapain dia company? Ngapain di sini ya? Nah, oke, kita lanjut. Nah, setelah serangan pertama dilancarkan pada bulan Agustus 1628 di bawah pimpinan Bupati Baurekso dari Kendal dan Dipati Ukur dari Sumedang. Dari semua ya, dari Jawa Barat semua ya. Batavia dikepung dari barat dan laut selama 2 bulan, namun tidak mau menyerahkan, bahkan sebaliknya akhirnya tentara Mataram terpukul mundur. Nah, ini dia, udah ngepong 2 bulan malah dia yang kalah. Ya kejantenan.
Aduh, ini anuku miring-miring jantenan jangkrik. Mana ada nih orang ini. Nah, kita lanjut. Nah, dipersiapkan serangan yang kedua, dan kedua ini dipersiapkan lebih matang lagi dengan membuat pusat-pusat perbekalan makanan di Tegal. Yalah, tahulah Tegal itu deket sama, ya terlalu deket sih sama Jakarta sih. Tapi kalau udah sampai Tegal sih nggak lama sih ke Jakarta nih. Di Tegal, ya, kalau ke Tegal kan ngapak-ngapak ya, inyong. Oke. Kotor. Oke, kita lanjut. Tegal, Cirebon, dan Karawang. Karawang ini di Jakarta juga ya. Nah, serta dipersiapkan angkatan laut. Udah ada angkatan laut zaman dulu. Udah keren berarti. Nah, serangan kedua dilancarkan bulan September 1629 di bawah pimpinan Sora Agul Mandura Raja dan Upo Sonto. Namun nampaknya VOC telah mengetahui lebih dulu rencana tersebut sehingga VOC membakar dan memusnahkan gudang-gudang perbekalan. Serangan ke Batavia mengalami kegagalan karena kurangnya perbekalan makanan. Kalah persenjataan, jarak Mataram Jakarta sangat jauh dan tentara Mataram terjangkit wabah penyakit. Nah, ini dia. Mereka karena strateginya tuh udah diketahui, mungkin ada mata-mata atau space gitu ya, space di Mataram ini gitu. Nah, kita lanjut. Nah, karena itu diketahui lah gitu, dibakar lah, tahu segera diantisipasi sama VOC. Ya udah deh, malah sampai mereka kena penyakit gitu kan ya. Aduh, parah gitu, kena penyakit juga gitu. Apa nih kameraku nih nengak aja ini. Oke, bentar ya, aku beri. Oke, kita lanjut. Setelah itu Sultan Agung meninggal. Penetrasi politik VOC di Mataram makin kuat akibat campur tangan VOC dan adanya perang saudara dalam memperebutkan tahta pemerintahan, menjadikan kerajaan Mataram lemah dan akhirnya terpecah-pecah menjadi kerajaan Gajah. Lagi-lagi perebutan kuasa terus jantenan. Dan juga ada penetrasi politik di VOC. Nah, itu penetrasi itu kayak campur tangannya VOC gitu loh, kayak campur-campur gitu. Nah, VOC makin kuat gitu. Nah, akibatnya ya makin galah mereka. Juga ada campur tangan dari luar juga, VOC dari dalam ini juga udah mulai pecah. Ya udah makin hancur. Biar kita lanjutkan. Perseteruan antara Pakubuwono II yang dibantu company dengan Pangeran Mangkubumi dapat diakhiri dengan perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari 1755 yang isinya Mataram dipecah menjadi dua, yakni satu Mataram Barat, yaitu Kesultanan Yogyakarta, diberikan kepada Mangkubumi dengan gelar Sultan Hamengkubuwono. Mataram Timur, yaitu Kesultanan Surakarta, diberikan oleh Pakubuwono III. Selanjutnya, untuk memadamkan perlawanan Raden Mas Said, diadakan perjanjian Salatiga tanggal 17 Maret 1757, jadi 1757, yang isinya Surakarta dibagi menjadi dua, yaitu Surakarta Utara diberikan kepada Mas Said dengan gelar Mangkunegara I, kerajaannya dinamakan Mangkunegaran. Surakarta Selatan diberikan kepada Pakubuwono III, kerajaannya dinamakan Kesultanan Surakarta. Nah, jadi ini ya aku jelasin lagi ya. Karena ya tadi perebutan tadi, akhirnya antara Pakubuwono II yang dibantu oleh company dengan Pangeran Mangkubumi ini perang nih, berseteru nih. Nah, akhirnya mereka tuh membuat perjanjian Giyanti. Nah, mungkin kalian ini sudah sering dengar ya, tapi
tapi mungkin saya jelaskan lagi. Perjanjian Giyanti ini tanggal 13 Februari 1755 yang isinya itu Mataram ini bagi dua, satu di Jogja, satu di Solo. Nah, kalau di Yogyakarta itu diberikan kepada Mangkubumi dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Nah, kalau yang di Mataram, kalau tadi yang di Yogyakarta itu barat, kalau ini timur. Nah, timur ini itu Kesunanan Surakarta yang diberikan Pakubuwono III. Nah, juga karena ada lagi perseteruan antara Raden Mas Said, mulailah jadi perjanjian lagi Salatiga tanggal 17 Maret 1757. Nah, ini isinya dibagi dua, Surakarta Utara sama Selatan. Yang utara itu Mas Said, yaitu gelar Mangkunegara I, kerajaannya Mangkunegaran. Kalau yang selatan itu Pakubuwono III, kerajaannya dinamakan Kasunanan Surakarta. Kalau yang Raden Mas Said ini Mangkunegaran itu yang dekatnya Slamet Riyadi itu loh, Slamet Riyadi. Ya, betul itu Slamet Riyadi itu toko Atria tuh, kalau kalian tahu yang anak-anak Solo tuh. Kalau yang di utara itu kayaknya tuh yang Kebu Bule. Nah, itu yang di situ tuh. Yang situ yang ada kayak bangunan tingginya itu apa namanya, biru-biru warnanya gitu. Pokoknya warnanya biru putih gitu. Kita lanjut. Pada tahun 1813 sebagai daerah Kesultanan Yogyakarta diberikan kepada Paku Alam selaku adipati. Dengan demikian kerajaan Mataram yang satu kuat dan kokoh pada masa pemerintahan Sultan Agung akhirnya terpecah menjadi kerajaan kecil, yakni Kerajaan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Pakualaman, Mangkunegaran. Dari satu gede, api-api gede, kuat, kokoh, ngono. Dadi papat pecah-pecah, lemah kabeh. Jangan. Jadi kita setelah membahas tadi kehidupan ekonominya ini, kita bahas kehidupan kehidupan politiknya. Kita sekarang bahas kehidupan ekonominya. Kehidupan ekonominya ini ya kita lihatlah bagaimana bagus atau tidak. Karena letak geografisnya berada di pedalaman, didukung dengan tanah yang subur, menjadikan kerajaan Mataram ini sebagai daerah pertanian atau agraris. Ya, Solo ini terkenal dengan agrarisnya gitu. Tahu Mang? Nah, itu mantap kali itu. Mantap. Nah, yang cukup berkembang bahkan menjadi daerah pengekspor beras terbesar pada masa itu. Udah ekspor beras loh. Malah sekarang itu ekspor impor beras dari Thailand apa dari mana itu. Bodoh kali itu ya. Kita lanjut ya. Rakyat Mataram juga banyak melakukan aktivitas perdagangan laut. Hari ini dapat terlihat dari dikuasainya daerah-daerah pelabuhan di sepanjang Pantai Utara Jawa. Perpaduan dari dua unsur ekonomi yaitu agraris dan maritim mampu menjadikan kerajaan Mataram kuat dalam percaturan politik di Nusantara. Ya tadi karena ada agraris, juga ada dari lautnya juga. Udah lengkap klop gitu. Walaupun kalau Solo ini jauh dari laut, tapi kalau dari Jogjanya dia dekat dengan laut gitu ya. Ada pelabuhan-pelabuhannya bagus pokoknya. Dulu ini sebenarnya kuat, ada pecah barang perebutan wilayah. Kita lanjut kehidupan sosial budaya. Yang ketiga ya. Pada masa pertumbuhan dan berkaitan dengan masa pembangunan, maka Sultan Agung melakukan usaha-usaha antara lain untuk meningkatkan daerah-daerah persawahan dan memindahkan banyak para petani ke daerah Kerawang yang subur. Atas dasar kehidupan agraris itulah disusun suatu masyarakat yang bersifat feodal. Para pejabat pemerintah memperoleh imbalan berupa tanah garapan, tolungguh, sehingga sistem kehidupan ini menjadi dasar munculnya tuan-tuan tanah di Jawa. Jadi inilah yang menyebabkan ada tadi kata tuan-tuan tanah. Itu karena tadi gara-gara si Sultan Agung ini ciptakan tadi itu memberikan
tanah garapan kepada para si pemimpin-pemimpin ini lah, biasa mimpin, bisa suka-suka ngatur lah. Pada masa kebesaran Mataram, kebudayaan juga berkembang antara lain seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya. Jadi udah mulai berkembang ya, bagus mungkin. Di samping itu muncul kebudayaan kejawen yang merupakan akulturasi antara budaya asli Hindu, Buddha, dan Islam. Dengan Islam, upacara gebek yang bersumber pada pemujaan roh nenek moyang berupa kenduri gunungan yang merupakan tradisi sejenak zaman Majapahit dijatuhkan pada waktu perayaan Hari Besar Islam, sehingga muncul grebek Syawal pada hari raya Idul Fitri. Grebek Maulid pada bulan Rabiul Awal, hitungan tahun yang sebelumnya merupakan tarik Hindu yang didasarkan pada peredaran matahari atau tarik Samsyah. Dan sejak tahun 1633 diubah menjadi tarik Islam yang didasarkan pada peredaran bulan, tarik Qamariyah tahun Hindu 1555. Diteruskan dengan perhitungan baru yang dikenal dengan tahun Jawa. Oke, aku jelasin dengan singkat ya, karena mungkin karena terlalu panjang. Hari ini karena tadi udah ada budaya-budayanya itu, budaya-budaya ini sudah mulai berkembang gitu, budaya kayak seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya ini udah berkembang ya, udah sangat berkembang sekali. Nah, muncullah kebudayaan kejawen. Nah, kok sekarang karena kejawen ya mandi kembang tujuh rupa, nah itu kayak kejawen gitu ya. Nah, itu kejawen ini alkulturasi atau percampuran antara Hindu, Buddha, dan itu jadi satu. Nah, dengan juga Islam, jadi ada 3 ya. Jadi gini itu jadi kayak jadi satu, itu ya kejawen itu. Jadi kayak Hindu, Buddha, Islam itu kejawen itu. Nah, upacara grebek. Nah, mulailah ada acara grebek. Nah, bukan grebek, grebek ada narkoba gitu. Bukan, ini adalah grebek grebek upacara adat gitu ya, untuk pemujaan roh nenek moyang berupa kenduri gunungan yang merupakan tradisi zaman Majapahit. Jadi kenduri itu kayak orang Malaysia tuh bilang itu ya pesta gitu. Nah, kita lanjut, yaitu kalau gunungan tadi itu ya kayak gunungan gini, segitiga gini itu, nanti sini tuh makanan gitu. Nanti orang-orang tinggal ngambil setelah selesai pemujaan itu bisa ngambil mereka. Kayak ada beras, ada terong, ada timun, ada apalagi, ada tumpeng, paling ada macam-macam banyak. Nah, kita lanjut. Sehingga mulailah muncul dari acara, karena bercampur dengan Islam tadi, muncullah grebek Syawal pada hari Idul Fitri. Bakdo tuku baju koko ning PGS akeh. Nah, ada grebek Maulud pada bulan Rabiul Awal dan hitungan tahun yang sebelumnya merupakan tarik Hindu. Nah, dari awal tuh awalnya tarik Hindu gitu, punya orang Hindu gitu, Hindu Buddha. Diambillah Islam gitu lah, kayak diklaim lah Islam, dicampur lah ya, kayak apa, campur jadi tarik Islam atau tarik Qamariyah. Nah, dengan begitulah tahun Hindu tahun 1555 diteruskan dengan perhitungan baru yang dikenal dengan tahun Jawa. Ya, itu tahun Jawa itu kayak ada apa ya, Legi, Pahing, Kliwon, pemenang lah sebagainya. Oke, gitu aja sih videonya sih ya, karena cuman 3 tadi itu. Ada tadi yang pertama tuh politik, kedua ekonomi, yang ketiga sosial budaya. Tadi ya udah aku jelasin 3 tadi ya, secara nggak lama-lama lah, durasinya udah 24 menitan. Nah, dari ini, menurut sejarah ini, menurut saya kesimpulannya itu
janganlah suka berebut-rebut. Ya mereka tadi nih rebutan acur wes. Nah makanya itu kesimpulannya apa ya, mengalah aja, jangan rebutan. Ya, memang mengalah tuh susah, tapi ya bagaimana lagi kalau kita mengalah malah pahalanya banyak, terus malah sejahtera, betul kan? Setuju enggak? Ya setujuin aja lah. Oke, thank you watching aku itu ya, asik ya, anjay. Nah udah watching aku, kita tutup. Nah kita tutup dari cerita ini. Bisa share and comment dan sebagainya lah. Subscribe mungkin, padahal aku nggak masukin YouTube untuk guru saya. Oke, kita tutup. Bye bye, thank you sudah nonton. Bye bye.